Permisi. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Apa benar ini dengan rumah Ibu Aminah? Waalaikumsalam. Iya Mbak, benar. Baik Ibu, perkenalkan kami berdua ini merupakan perawat komunitas di wilayah ini. Kami mendapatkan laporan dari kader kesehatan di sini bahwasanya keluarga sempat meminta kunjungan untuk melihat kondisi dari Nyonya Aminah. Apakah betul nggih? Oke, benar. Mari masuk. Oh Masuk iya, terlebih dahulu. makasih. Mbak duduk terlebih dahulu. Oke, Permisi. ya. Iya. Saya panggilkan kakak saya dulu. Oh, nggih. Mbak, ini kakak saya, Ibu Aminah. Assalamualaikum Ibu Aminah. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana Ibu Aminah kabarnya hari ini? Ya gini Mbak, saya gampang pegel sekarang, apalagi punggung bawah saya ini sakit banget. Itu Mbak, soalnya saya tuh orangnya nggak bisa diem di rumah. Jadi tiba-tiba pengen banget gitu ikut ke sawah gitu. Nanti pulangnya ujung-ujungnya tuh sering ngeluh sakit punggungnya. Kamu begitu berarti untuk aktivitas sehari-harinya cukup padat nggih? Baik, Ibu Aminah dan keluarga. Di sini kami berdua ingin ngobrol-ngobrol santai saja, gitu nih. Baik, jadi tujuan kami datang ke sini adalah untuk melihat kondisi kesehatan Ibu Aminah sekaligus untuk memberitahu mengenai cara penanganan terkait dengan nyeri punggung bawah yang Ibu Aminah rasakan. Nah, kemudian kami juga akan melakukan pengkajian seperti itu, nggih, untuk mengkaji kondisi kesehatan Ibu Aminah sendiri. Mungkin waktunya sekitar 30 sampai 45 menit seperti itu. Apakah Ibu Aminah bersedia? Dia bersedia Mbak. Iya. Terima kasih, nggih. Baik Ibu Aminah, saya ingin bertanya, kira-kira keluhan yang paling sering dirasakan saat ini apa nih, Bu? Nyeri punggung sih Mbak, apalagi bagian bawah sini. Apalagi kalau pulang dari sawah ya Mbak, saya kan kalau di sawah tuh saya dengan jok. Gitu nih. Kalau boleh tahu nyerinya ini seperti apa ya, Bu? Pegal-pegal atau tertarik atau bagaimana? Iya Mbak, pegel-pegel terus kayak nyut-nyutan gitu rasanya. Minutan nih. Minutan banget. Kira-kira Ibu Aminah sudah berapa lama nggih rasakan nyeri punggung ini? Buat nyeri punggung itu sebulan terakhir sih Mbak, tapi belakangan ini nyerinya makin sering muncul. Bahkan sering. Iya. Kalau dari skala 0 sampai 10, kira-kira untuk nyeri punggung yang Ibu Aminah rasakan ini skalanya berapa nggih? Kalau 0 itu tidak sakit sama sekali, kemudian kalau 10 itu terasa nyeri hebat. Buat nyeri punggungnya sih 7 sih Mbak, sakit sama sekali. Skalanya 7 ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, kalau Ibu Aminah merasakan nyeri punggung, biasanya apa yang Ibu Aminah lakukan untuk mengurangi nyerinya, Mbak? Saya biasanya coba istirahat sebentar dulu, tapi kalau semisal nyerinya makin parah, saya coba bawa ke dukun langganan saya. Dukun pijit. Iya, dukun pijet. Wah, Apakah setelah dipijat nyeri punggung yang Ibu Aminah rasakan itu apakah membaik nggih? Awalnya sih membaik Mbak, tapi sehari sesudahnya itu biasanya muncul lagi nyerinya. gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada aktivitas tertentu yang akhirnya sulit untuk Ibu lakukan saat ini? Bangun tidur sih Mbak. Kalau bangun tidur tuh kayak susah gitu, soalnya nyerinya tuh makin berat kalau mau bangun. Mau bangun Ya. Terus kalau buat mandi sama berpakaian juga harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan sekarang ya. Iya. Ibu juga sudah jarang ke sawah juga karena sering mengeluh kecapean. Untuk keluarga sendiri, apakah sering membantu Ibu Aminah di rumah nggih? Kami biasanya sering membantu untuk membersihkan rumah saja sih Mbak. Selebihnya juga menyuruh ibu untuk istirahat. Istirahat. Apakah keluarga pernah mengajak Ibu Aminah untuk periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas gitu? Sudah Mbak, tapi gitu ibu sering bilang nggak mau. Nggak mau. Kalau boleh tahu kenapa Ibu Aminah nggak mau periksa ke puskesmas ya? Saya sebenarnya takut disuntik sih Mbak. Terus kan pasti disuruh minum obat banyak banget Iya. kan. Nah terus saya sama keluarga sih biasanya ke itu Mbak, ke dukun pijat kalau nggak pengobatan tradisional. Tradisional ya. Iya.
Oke, baik Bu. Nanti kita akan sama-sama diskusikan terkait dengan penanganan yang aman dan bisa dilakukan di rumah. Nah ini kita akan mengecek kondisi umum ibu ya seperti itu. Jadi kita akan melakukan pengecekan tekanan darah seperti itu ibu ini. Boleh mbak. So. Isi ibu. Ibu, jadi hasil tensinya ibu adalah 140/80. Kemudian tenaganya 88 kali per menit. Kemudian untuk suhunya 36,5 dan laju pernafasannya 22 kali per menit. Jadi untuk keseluruhannya tanda-tanda vital ibu ini kondisinya stabil ya ibu. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin terkait keluhan nyeri punggung yang ibu rasakan supaya tidak semakin memberat, apalagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu ya Bu. Baik Ibu, dari hasil pengkajian yang sudah kami lakukan itu kami menemukan bahwa masalah utama dari keluarga ini adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Bagaimana itu mbak? Jadi keluarga tidak memiliki juga pengetahuan terkait bagaimana menangani dan pencegahan dari penyakit atau keluhan nyeri punggung yang Ibu Aminah keluhkan seperti itu. Tuh. Oleh karena itu kami di sini hadir untuk membantu memahami kondisi dari yang Ibu Aminah rasakan. Baik, ibu dan keluarga, di sini kami akan membantu menjelaskan ya terkait nyeri punggung yang Ibu Aminah rasakan. Di sini kami ada slide ya Ibu, mungkin Ibu bisa membacanya. Amin. Seperti ini. Jadi rasa nyeri pada punggung bawah ini memang sering terjadi pada orang seusia Ibu. Nah, yang menyebabkan ibu itu mengalami kekakuan otot yang berakibat pada gangguan aktivitas sehari-hari. Nah, nyeri punggung ini dapat disebabkan oleh aktivitas berat. Nah, seperti tadi yang sudah dibilang oleh keluarga ibu, itu kan ibu sering pergi ke sawah, ibu kan kemudian membungkuk lama. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh kurangnya peregangan seperti itu. Berarti bukan hanya karena usia saja nih mbak? Iya betul Mbak, jadi tidak hanya usia, tapi karena aktivitas Ibu Aminah tadi dan juga kurangnya peregangan juga bisa berdampak. Nah, jika tidak ditangani, nyeri punggung yang Ibu Aminah rasakan ini bisa semakin memberat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan bisa juga Ibu Aminah ini berdampak pada orang lain. Jadi untuk pengobatannya sendiri tidak harus selalu menggunakan obat ya Ibu Aminah dan keluarga. Jadi dengan melakukan obat sangat dan juga melatih peregangan. Di mana peregangan nanti dengan bersangat akan kita bantu latih secara bersama-sama. Apakah Ibu Aminah dan keluarga bersedia? Bersedia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kompres hangat pada nyeri punggung ibu. Nah, sebelumnya Mbak boleh minta tolong untuk disiapkan baskom yang berisi air hangat dan handuk kecil. Iya, sebentar nih Mbak, saya siapkan dulu. Terima kasih Mbak. Ini sih mbak. Iya, terima kasih ya Mbak. Baik, Ibu Aminah dan keluarga. Jadi di sini saya akan membantu menjelaskan bagaimana cara untuk mengompres hangat yang benar gitu ya. Yang pertama ini kan sudah disiapkan air hangatnya ya. Jadi untuk suhunya sendiri tinggal dikira-kira aja ya Ibu dan keluarga. Jadi tinggal dilihat jangan yang terlalu panas dan jangan yang terlalu dingin. Mungkin bisa disesuaikan dengan enaknya Ibu Aminah seperti itu. Jadi yang pertama ini ada aja kita celupkan dulu ya. Kita celupkan lalu kita peras, bentar. Kita peras. Nah,
ini ditempelkan, dikompres ke punggung bawah atau di bagian yang Ibu Aminah rasakan nyeri seperti itu ya. Kan di punggung bawah nih, Aminah tempelkan, kita kompres. Bagaimana Ibu? Enak? Enak sih Mbak. Enak ya? Iya. Nah, jadi ini bisa dilakukan sampai 20 menit. Sehari bisa dilakukan 1 sampai 2 kali. Dan kalau nggak bisa, ini kan mungkin karena kami yang melakukan hari ini ya. Untuk selanjutnya bisa mengopresnya sambil tiduran gitu ya, biar lebih enak ya Bu ya. Anu Mbak, misal nanti udah dingin handuknya itu bagaimana? Apa perlu diganti lagi atau gimana? Iya, bisa diganti lagi. Kalau misalnya sudah dingin, airnya diganti yang baru. Seperti itu ya. Gimana enaknya aja ya ini sebenarnya, nggak harus ada ketentuan sampai airnya harus selalu sama satu ini. Kalau misalnya ternyata nggak enak, rasanya terlalu dingin, bisa disesuaikan lagi. Mungkin sekarang keluarga bisa mencoba. Ini monggo. Masih gini ya Mbak kondisinya? Iya betul. Sudah. Baik Ibu, kan kita tadi sudah melakukan kompres hangat. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan latihan peregangan yang bisa dilakukan setiap hari. Nanti mungkin bisa dicontohkan oleh rekan saya. Ibu Aminah dan keluarga, di sini saya akan membantu untuk latihan stretching yang benar bagaimana ya. Jadi kita perlu kursi. Jadi Ibu Aminah pertama-tama bisa memegang kursinya seperti ini. Lalu gerakannya bisa mengayunkan kaki ke belakang. Gantian kanan kiri. Ini saya contohkan ya. Perlahan-lahan kiri dahulu. Lalu yang kanan seperti ini. Yang kiri lagi. Nah, ini dilakukan pelan-pelan saja Ibu. Jadi, intinya kalau misalnya Ibu waktu melakukan latihan ini, terus Ibu malah sakit punggung atau merasa kakinya capek atau bagaimana, jangan dipaksakan. Di stop aja, istirahat. Seperti itu ya Ibu ya. Sampai sini apakah Ibu Aminah dan keluarga sudah paham ya? Sudah paham. Sudah paham semuanya ya? Jadi saya ajarkan untuk yang gerakan selanjutnya ya. Untuk gerakan yang kedua masih sama, pegang kursi seperti ini. Tadi kan ayunnya ke belakang. Sekarang ayunnya ke samping seperti ini ya. 1, 2, terus kami ke kanan lagi. 3, 4. Nah ini tidak perlu lebar-lebar. Tidak harus lebar-lebar. Penting Ibu Aminah kuatnya seberapa. Jadi usahakan selama melakukan latihan stretching ini Ibu Aminah itu tetap nyaman seperti itu ya Bu. Ingat lagi kalau misalnya selama melakukan gerakan ini Bu Aminah malah merasakan sakit, istirahat aja. Seperti itu ya Ibu ya. Bisa dipahami? Kalau begitu Ibu Aminah bisa mencoba gerakannya. Aduh, Ada Ibu, saya bantu. Aman ya Ibu. Pertama, pastikan Ibu sudah memegang dengan kuat, nyaman ya. Mungkin bisa melakukan gerakan yang pertama, mengayunkan ke belakang. Oke, pelan-pelan saja. 1, baik sekali. Yang kiri 2. Selanjutnya 3. ini berapa kali Mbak? Bisa lakukan 8 sampai 10 kali gitu ya Bu ya. 4. Bagaimana Ibu? Masih kuat? Masih kuat Mungkin sekarang coba yang ke samping ya Ibu ya. Coba 1. Ya, baik. Kan ya Mbak? Nggak harus lebar-lebar Ibu. Penting Ibu selama melakukannya ini tetap nyaman dan tidak ada yang sakit gitu ya Bu ya. 3, 4. Baik sekali. Bagaimana Ibu? Sekarang perasaannya tidak ada sakit selama melakukan? Masih belum ya. Alhamdulillah. Pokoknya diingat aja ya selama melakukannya. Kalau misalnya merasa sakit, istirahat aja. Seperti itu ya Bu. Ini bisa duduk kembali Bu. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu Aminah untuk melakukan gerakan tadi apakah sulit nih? Sangat mudah sih Mbak, sangat mudah dengan Kalau begitu, pokoknya latihan stretching tadi dilakukan pelan-pelan saja ya Ibu ya. Baik, kan tadi kita sudah melakukan kompres hangat dan latihan peregangan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Aminah setelah melakukan latihan tadi? Saya merasa nyaman Mbak, apalagi pas kompres hangat tadi itu. Nyeri saya sekarang sudah lumayan berkurang.
Alhamdulillah kalau begitu berarti Ibu Aminah dan keluarga sudah paham di cara menangani masalah nyeri punggung bawah. Oke Mbak, sudah paham. Jadi kami di sini juga bisa tahu cara merawat kakak saya. Berarti Ibu Aminah dan keluarga kalian sudah mulai memahami ya bagaimana cara mengatasi nyeri punggung yang Ibu Aminah alami. Baik, jadi hari ini kita sudah belajar cara menangani nyeri punggung bawah yang Ibu Aminah rasakan. Nah, untuk rencana selanjutnya itu saya berharap keluarga dari Ibu Aminah ini bisa membantu Ibu Aminah untuk melakukan kompres hangat dan latihan peregangan tadi. Nah, selain itu, apabila nyeri punggung yang Ibu Aminah rasakan ini semakin memberat, itu keluarga bisa membawa Ibu Aminah ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Kemudian kami berdua izin untuk sebagai bentuk penilaian evaluasi gitu ya, melihat bagaimana perkembangan kondisi dari Ibu Aminah. Jadi kami ingin melakukan pertemuan kembali seperti saat ini, mungkin di hari yang sama, di minggu depan, hari Minggu dari jam yang sama, untuk melihat selama seminggu ini kan tadi sudah diajarkan kan nanti terkait kepesangan dan stretching. Jadi nanti Ibu Aminah kan latihan terusnya selama seminggu itu, jadi kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah nyerinya berkurang atau seperti apa. Seperti itu. Apa bagaimana Ibu Aminah yang keluarga? Bagaimana? Kalau begitu, karena Ibu Aminah dan juga keluarga sekalian sudah bisa bekerja sama dengan baik, kami mengucapkan terima kasih banyak sekali karena Ibu Aminah dan keluarga turut aktif gitu nih mendengarkan dan juga melihat bagaimana kami mengajarkan dari kompres dan juga stretching tadi sudah bisa melakukan dengan baik. Nah, kira-kira sebelum kami pamit dari keluarga atau dari Ibu Aminah, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kami mengucapkan terima kasih atas pengalamannya. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu nih. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih nih. Mari. Monggo.